Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kita kembali di video pembelajaran tema 8 subtema 3 pembelajaran 2, dan ini adalah panduan bagi orang tua peserta didik kelas 6 dimanapun berada. Materi diambil dari buku tematik terpadu kelas 6 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018. Baik, Yanda dan Bunda, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan. Kemudian setelah berdoa dalam hati masing-masing, kita awali juga dengan selalu mematuhi protokol kesehatan baik 3M maupun 5M. Kita mulai dari rumah, mendisiplinkan diri untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik, Yanda dan Bunda, ini dia tujuan pembelajaran yang harus dipahami oleh anak-anak kita, bahwa satu, dengan menggarisbawahi kata kunci dan memahami informasi penting, anak kita mampu menjanjikan informasi dalam bentuk visual, ada gambar, ada reklame, dan seterusnya hingga dengan tujuan pembelajaran 5. Kemudian di awal halaman, di kolom ayo membaca, bacalah dengan seksama informasi tentang gerhana bulan. Ini sudah dibahas di slide sebelumnya. Garis bawahi kata kuncinya dan informasi penting yang anak-anak kita temukan pada tiap paragraf. Mari kita mulai untuk mengkoreksi hasil pekerjaan anak-anak kita. Nah, di awal halaman dibuka dengan prolog bahwa selain gerhana matahari, gerhana bulan juga merupakan peristiwa alam yang menarik, tentu saja. Dan kita ingin selalu melihat segerhana-gerhana, contohnya gerhana bulan, ya. Kemudian gerhana bulan merupakan suatu peristiwa yang terjadi di mana kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus, sehingga bayangan bumi menutupi sebagian ataupun keseluruhan bulan. Nah, proses terjadinya gerhana bulan ini dimulai saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan pada satu garis yang sama. Hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan. Karena apa? Karena terhalang oleh bumi yang berada di antara matahari dan bulan. Ya, hal ini mengakibatkan sinar matahari tidak sampai ke bulan karena terhalang oleh bumi, ya. Saya ulangi. Gerhana bulan ini bisa terjadi karena pada saat bumi berada di antara matahari dan juga bulan dalam posisi sejajar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, silakan dibuka kembali slide sebelumnya atau buku tematik terpadunya. Yanda dan Bunda, proses terjadinya gerhana bulan ini lebih lama jika dibandingkan dengan matahari, meskipun perbedaan waktunya hanya beberapa menit saja. Seperti halnya gerhana matahari, nah proses terjadinya gerhana bulan ini sebagai berikut. 1. Dimulai ketika bulan bersinar terang tiba-tiba tertutup sedikit demi sedikit oleh bayangan hitam. Nah, bayangan hitam tersebut adalah bayangan dari bumi. Setelah itu lama-kelamaan bulan yang bulat akan tertutup semakin banyak hingga bulan hanya terlihat sebagian, dan semakin lama bumi akan terlihat menyabit. Ya, setelah bumi menyabit, lama-kelamaan bulan akan tampak menghilang karena tertutup oleh bayangan bumi. Saat inilah kita tidak dapat melihat bulan karena bulan seperti menghilang. Nah, kemudian di nomor 4, bahwa setelah bulan tertutup semua dan tampak seperti menghilang, kemudian kita akan menyaksikan bulan kembali muncul dari arah pertama kali bulan menghilang. Nah, munculnya bulan ini dimulai dari bentuk bulan sabit. Setelah itu bulan tersebut semakin lama akan semakin terlihat setengah, dan semakin lama akan semakin utuh, sehingga tampaklah seperti bulan yang semula. Nah, teks bacaan tersebut terdiri dari 3 paragraf memiliki gagasan pokok yang berbeda. Bacalah kembali masing-masing paragrafnya, kemudian cari informasi pentingnya dari setiap paragraf, kemudian disajikan juga informasi visual atau gambarnya. Silakan seperti berikut. Nah, ini di kolom ini ada paragraf 1, 2, dan 3 sesuai dengan bacaan. Ada informasi penting, ini teks. Informasi teksnya ini informasi visual dalam bentuk gambar. Informasi teks bahwa gerhana bulan terjadi ketika kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, seperti ini. Informasi visualnya bisa dilihat di buku tematik, kemudian bisa digambar oleh anak-anak kita
atau bisa juga difotokopi kemudian ditempel ya, bisa saja. Kemudian agar tidak ribet ya sudah digambar saja biar anak lebih paham dan lebih mengerti. Ini paragraf kedua, bahwa bumi menghalangi sinar matahari yang menuju ke bulan. Nah, ini informasi visualnya ini juga ada di buku teks ya. Kemudian bulan tertutup sedikit demi sedikit, ini paragraf 3-nya, oleh bayangan bumi. Semakin lama bulan akan terlihat menyabit ya, seperti bulan sabit dan seterusnya. Ini seperti ini informasi visualnya ada juga di buku tematik. Kemudian seterusnya buatlah kelompok kerja. Nah, ini yang terdiri dari beberapa siswa, siapkan alat dan bahannya. Seperti ini adalah mengulang dari slide sebelumnya ya. Coba yang ini dibuka kembali. Nah, ini langkah kegiatannya. Kemudian berikutnya ini, nah ini sama dengan slide sebelumnya ya, karena ini adalah kolom ayo mencoba kembali ya, percobaan yang telah dipraktekkan oleh anak-anak kita, kemudian diulang kembali agar mereka lebih paham dan lebih mengerti sampai dengan kolom ini. Nah, ini diisi. Sama juga perbedaan dan persamaannya, ini juga sama dan seterusnya. Nah, ayo berkreasi ini adalah tentang beberapa reklame. Apa itu reklame? Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Nah, reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada halayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame dibuat dengan maksud menarik perhatian masyarakat. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian halayak ramai, isinya juga harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Apa saja jenis-jenis reklame itu? Nah, seperti ini, ada iklan ya, ada iklan baris terdapat ini di koran-koran ya. Kemudian ada lagi spanduk. Nah, ini sering kali lihat, artinya silakan dibaca spanduk itu apa. Setelah spanduk ada brosur, seperti brosur donor darah. Kemudian ada embalase. Nah, embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik pemberitahuan informasi tentang produk tersebut. Mungkin Yanda dan Buddha atau anak kita memberi misalkan jajanan. Nah, dalam kemasan jajanan itu ada informasi tentang harganya, informasi nomor telepon jika ingin membeli, kemudian ada isi kemasan dan lain-lain. Nah, itu namanya embalase ya, yang suka ditempel di dalam kemasan plastik sebuah jajanan. Kemudian ada poster, kemudian lagi ada baliho. Nah, ini bentuknya. Setelah itu yang berikutnya, nah ayo berkreasi, persiapkan sebuah kegiatan pameran informasi. Jika kurang paham dan mengerti, komunikasikan dengan bapak dan ibu gurunya ya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan singkat ini. Jika kurang paham dan kurang mengerti, silakan komunikasikan dengan bapak dan ibu gurunya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.